Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Purwanti dari semester 3C, akan melanjutkan review materi pada bab 5. Langsung saja, bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau kelah delik. Yang kedua, nebis in adem pada pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pada pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara atau afdoning buiten proses pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on split bear. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau split bear. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Selanjutnya, tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali, tetapi khusus untuk delik aduan absolut. Penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua, nebis in idem, yaitu diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debet bis vexari, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar rasio dari ajas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis idem adalah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. 3. Matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. 4. Daluarsa atau verjaring, pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian, mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. B. Menyulitkan pembuktian karenanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi, maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk
penuntut umum, dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukuman pidananya penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang keempat, sedangkan untuk kejahatan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lemah hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, penentuan tenggang daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP, dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali untuk yang pertama, kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Yang kedua, perampasan. Kemerdekaan atau batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan, atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktu sebelum kejahatan diketahui. Yang ketiga, pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Selanjutnya, penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau skorsing van de verjaring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung. Pada pasal 81 KUHP, penghentian daluarsa atau stoting van de verjaring atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan pemberhentian. Daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifatnya bukan hukum pidana, tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau afdoing within process atau AFCOP atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar, diberlakukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. AFCOP ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Yang keenam, abolisi dan amnesti. Abolisi yaitu meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum atau sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti yaitu yang abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum
Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman A. Dalam KUHP, matinya terpidana pasal 83, daluarsa pasal 84 sampai 85. Di luar KUHP, yang pertama amnesti, yang kedua gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai sebuah tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan atau ditambah sepertiga dan lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak